Episode 34, Kilas Balik Pernikahan Arya dan Nadine. Hari itu, Arya tak menyangka pertemuannya dengan seorang pria tua di sebuah rumah sakit akan mengubah jalan hidupnya. Pria itu adalah kakek Nadine, seorang pengusaha terpandang yang dikenal bijak dan disegani. Kakek Nadine membutuhkan pertolongan saat mendapati dirinya hampir dijamret ketika hendak menjenguk cucunya di rumah sakit. Arya yang kebetulan berada di tempat yang sama, dengan sigap membantu dan menyelamatkan barang-barang berharga milik kakek Nadine. Tak hanya berterima kasih, kakek Nadine merasa berhutang budi pada Arya. Di sela perbincangan hangat mereka, ketika mendengar Nadine seringkali menolak dijodohkan dengan banyak pria mapan, kakek Nadine pun berpikir untuk mengenalkan Nadine kepada Arya, berharap Arya mampu menaklukkan hati cucunya yang keras. Perjodohan itu awalnya ditentang oleh Nadine dan keluarganya. Nadine merasa tidak selevel dengan Arya, seorang pria sederhana dengan latar belakang yang jauh berbeda. Namun, kakeknya terus meyakinkan bahwa Arya bukan sekadar pria biasa. Pertemuan demi pertemuan diatur dengan hati-hati. Hingga pada suatu saat, Nadine mulai melihat sisi Arya yang berbeda. Ketenangannya, kecerdasan dalam berpikir, serta keuletan dalam menghadapi masalah. Tanya Nadine suatu kali. Arya hanya tersenyum tipis. Mungkin karena aku tahu, lagi pula, aku bukan orang yang suka membuktikan diri lewat kata-kata. Jawaban sederhana itu membuat Nadine mulai membuka hatinya. Hingga akhirnya, ketika kakek Nadine jatuh sakit parah, Arya menunjukkan ketulusannya dengan tetap berada di sisi kakek Nadine, memberi dukungan tanpa pamrih. Keluarga besar Nadine yang sebelumnya menentang, mulai melihat ketulusan Arya. Di saat yang berat itu, kakek Nadine meminta Nadine untuk memenuhi satu permintaan terakhirnya, menikah dengan Arya. Dengan air mata yang berlinang, Nadine menerima permintaan kakeknya. Pernikahan itu bukan hanya menjadi wujud rasa bakti Nadine kepada kakeknya, tapi juga menjadi awal kebangkitan Arya dalam dunia bisnis yang lebih luas. Episode 35, ketika Sekar masuk dalam hidup Arya. Setelah pernikahan, perjalanan Nadine dan Arya tidak serta-merta mulus. Nadine masih memegang harga dirinya sebagai wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Sementara Arya, dengan kesederhanaan dan keuletannya, perlahan meraih hati Nadine. Sementara itu, Sekar mulai memasuki hidup Arya secara profesional. Setelah melihat kerja keras Arya yang terus berusaha membuktikan diri sebagai menantu yang layak, Nadine meminta Sekar untuk menjadi sekretaris pribadi Arya di perusahaan yang sedang dibangunnya. Awalnya, Nadine hanya ingin Sekar membantu Arya dalam mengelola pekerjaan sehari-hari. Namun, Sekar yang kagum pada kecerdasan dan visi Arya mulai mendukung lebih dari sekadar tugas administratif. Pak Arya, saya yakin proyek ini bisa berhasil kalau kita ubah pendekatannya sedikit, kata Sekar suatu hari, di ruang rapat kecil kantor mereka. Arya menatap Sekar dengan serius. Apa yang kamu pikirkan, Sekar? Sekar dengan hati-hati memaparkan strateginya. Keberanian Sekar dalam berpendapat, meski ia hanya seorang sekretaris pribadi, membuat Arya semakin yakin bahwa Sekar adalah aset penting bagi perkembangan bisnisnya. Hal ini semakin membuat Nadine percaya bahwa Arya bisa membawa keluarganya menjadi nomor satu di kota, seperti firasat kakeknya dahulu. Dengan dukungan Nadine dan Sekar, Arya perlahan memantapkan posisinya sebagai salah satu pengusaha muda yang disegani di kota itu. Episode 36, Luka Lama yang Tersimpan. Tiara terdiam sejenak saat menatap Arya dari kejauhan. Kenangan lama berkelebat di pikirannya, masa ketika Arya hanya pria biasa dengan penghasilan sederhana, jauh dari kemewahan yang kini melekat pada sosoknya. Dulu, Tiara meninggalkan Arya untuk seorang pria kaya yang menjanjikan hidup penuh kemewahan. Keputusan itu tidak mudah, tapi hasrat untuk hidup nyaman mengalahkan perasaannya. Arya saat itu tak bisa menawarkan lebih dari sekadar ketulusan. Aku pikir kau sudah melupakanku, ucap Tiara dengan suara pelan
Saat akhirnya mereka berdua duduk di sebuah kafe kecil, Arya tersenyum samar. Beberapa hal memang sulit dilupakan, tapi bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Tiara menunduk, merasa ada penyesalan yang menggantung di hatinya. Pria yang dulu ia banggakan, ternyata hanya memberikan kehidupan semu. Sementara Arya kini menjadi seseorang yang ia kagumi dari kejauhan. "Kenapa kamu tidak pernah marah padaku?" tanya Tiara lirih. "Karena aku sudah belajar bahwa luka bisa sembuh, tapi memendam dendam hanya akan menghambat langkahku," jawab Arya mantap. Momen itu begitu sunyi, namun dipenuhi perasaan yang tak terucap. Tiara sadar, kesempatan untuk kembali seperti dulu sudah hilang. Arya telah menjadi pria yang berbeda, pria yang jauh lebih dari yang pernah ia bayangkan. Thank you all for watching this here video.